Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal yang mengenai tentang budaya, sejarah, maupun kultur masyarakat khususnya di daerah Jombang. Kami telah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya dan sejarah. Selamat pagi Pak Nas. Selamat pagi di Siapa? Alhamdulillah. Ini saya ingat pada mbah-mbah saya waktu ludrukan dulu ya Pak. Iya. Tuh, kok rasanya kok kangen gitu. Ini saya pakai untuk ini ya. Tujuan saya adalah bahwa cerita Kebukija ini kan cerita versi ludruk, walaupun tidak 100% ya. Tapi dari sumber utamanya adalah yang dipakai teman-teman ludruk. Ya, nanti akan saya sampaikan sumbernya ya pada akhir itu. Ya. Kemarin untuk episode yang kemarin pertempuran antara Kebukija dan Surontanu di Rawa Pak ya. Setelah itu Joko Tulus kecolongan lagi untuk menangkap Surontanu. Terus itu kemana lagi Pak arah larinya Surontanu? Larinya terus ke utara. Oh, menyeberangi sungai atau enggak sampai? Utara tapi agak ke timur lagi dikit ya. Agak timur dikit di situ. Kalau sekarang ya sekitar Kesamben situ ya. Oh, masih daerah Samben. Tapi ini di Sungai Brantas ini. Oh, di Sungai Brantas. Di Sungai Brantas ya. Sungai Brantas yang dekat dengan Kesamben itu. Dekat ke Kesamben di situ ya. Di situ ada penyeberangan kalau sekarang ya. Ya di daerah-daerah sekitar Tambangan. Tambangan ya, Tambangan ya itu. Di sana yang kemudian terjadi adalah Surontanu sama ini lari. Mungkin karena sudah mentok itu Benteng Tajak Kencono melalui Lirboyo Batang Boyonya itu berdialog sama Surontanu, ayo sembunyi di sarang saya, bersembunyi di sarang saya saja ya, itu. Nah kebetulan di situ tadi di sarang itu ya, di sarangnya itu ya yang sebenarnya belum di situ, menuju sarangnya itu dia akhirnya apa? Di Brantas ya, sudah sampai di Brantas, Kebukija nyampe juga di situ, sehingga terjadi pertempuran yang bukan main, gitu ya. Jadi di Kesamben ya agak ke barat dikit lah, barat dikit ya. Barat itu terjadi pertempuran yang keras sekali antara itu, kelanjutan dari pertempuran yang kemarin itu ya. Iya, Kirawang. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Sama dialog pun terjadi di situ dengan keras ya. Tapi yang namanya mereka itu sudah sama-sama sakti, percakapannya mungkin tidak didengar oleh orang-orang biasa. Bahkan mungkin pertempurannya itu kayak kabut gitu saja. Orang-orang yang nggak ngerti ilmu silat dan sebagainya bingung juga, apa ini? Masa ini yang namanya angin puyuh atau apa ya, kayak ulekan, kayak yang namanya Sungai Brantas itu airnya berputar-putar dan sebagainya. Karena memang sesuatu yang kan gitu. Karena konsentrasi Kebukija ini kepada Surontanu. Surontanu saya tangkap seperti kemarin dan tidak akan saya lepaskan gitu ya. Akan saya lepas gitu, sehingga dia tidak tahu kalau Benteng Tajak Kencononya itu menyerang prajurit, sehingga beberapa orang prajurit itu sempat luka dan bahkan ada yang meninggal ya, dan yang lain mengambil jarak jauh. Kemudian sampai Kebukija tahu semakin marah ya, dan seakan tidak terlawankan. Kalau kemarin itu dia sendirian, sekarang karena prajurit sudah lari semua, disuruh Kebukija
dia membantu Surontanu untuk melawan itu tadi. Dia di situ yang namanya pergolakan di air itu seperti kabut, kayak asap lah. Saking kecilnya butir air itu kayak asap yang membumbung, muncrat dan sebagainya ya. Kemudian kadang-kadang ada gelombang besar naik, dan seterusnya. Bingung, apa ini? Orang menjauh. Tapi orang sekampung akhirnya datang semua. Pada asalnya di situ hanya ada orang-orang yang goyang kebu itu menang. Kebu sungguhan, kerbau sungguhan. Akhirnya nyingkir, kerbau berlari, ya, kerbau pun lari akhirnya itu, ya. Yang kemudian setelah pertempuran begitu sengitnya itu, ya, diajak siluman buaya tadi itu, dua siluman buaya itu mengajak Surontanu untuk dibawa ke bawah, seluruh ke dalam. Artinya betul-betul dia mau menghilang di sana. Kepung Kicak tidak mau kehilangan, dikejarnya sana. Dan di situ tidak kelihatan apa-apa lagi, nggak ada lagi perang. Tapi ternyata dia itu sampai ke sana, muncul di gelombangnya yang sekarang ada di Pasar Legi itu, Koplaan sekarang jadi orang jual beras itu. Itu dulu gelombang itu, ya. Itu dulu adalah gelombang kecil di situ, ya. Sampai kemudian di situ ilmunya dikeluarkan, yang Kepung Kicak mengeluarkan cahaya-cahaya ke hijau-hijauan, Surontanu cahaya ke kemerah-merahan, hijau abang. Orang yang ada di sekitar situ semburat semua, lari melihat dari jauh. Tapi seperti yang tadi, hilang lagi. Kemudian muncul, ternyata dekat dengan padepokan gurunya. Iya. Di rimbunan tebu hitam itu, tebu ireng, mereka sampai tebu silang sengkarut kesana kemari, bahkan terpotong kecil-kecil. Akhirnya apa? Dan itu pun kemudian lenyap lagi, hanya meninggalkan sisa-sisa yang seperti itu tadi, ya. Lenyap lagi, muncul lagi di kebuan. Tapi di sana Surontanu dibawa oleh, mungkin dalam keadaan meninggal, nggak tahu ya, seperti bapaknya Ki Ageng Surono dulu. Dia pun lenyap bersama bantengnya, bersama dua yang nunggangi itu, Lirboyo dan marah betul. Aku Kepung Kicak lari ke sana kemari. Wah, ya. Sehingga daerah itu nanti kan dinamakan Kebuan itu. Ya, lari ngejar kemana? Lari, ya, lari. Di sebelah itu ada orang sedang ngambil buah randu yang panjang-panjang itu. Sehingga daerah itu namanya ya dengan watang itu. Disebut watang itu semburat semuanya. Daerah itu kemudian dinamakan Randu Watang. Ya, dan sebagainya. Tapi di sana orang tidak mengatakan Kepung Kicak, Kepung Danu. Kepung Danu ngamuk karena dia ini mencari sebenarnya, bukan apa-apa, mencari. Dia marah banget, tidak bisa menangkap itu, ya. Mungkin Surontanu sudah mati, mungkin juga seperti bapaknya, karena tidak muncul lagi. Dan Kepung Kicak juga tidak dikenal di situ, yang ada Kepung Danu sedang ngamuk, ya. Sampai kemudian lari ke utara mencari, ada rasanya tuh mencari, ada berhenti di bawah pohon mojo sambil mencari, menerapkan ilmunya. Ini sudah muksa, artinya sudah meninggal mungkin ini, atau sudah tidak bernyawa juga mungkin, ya. Akhirnya daerah situ kan dinamakan Mojondanu itu, ya. Ya.
itu memang apa namanya sementara cerita Kebo Kicak yang bisa saya sampaikan. Masih panjang sebenarnya. Masih panjang ya Pak sebenarnya. Tapi saya tidak ingin bertutur-tutur kayak dongengnya arek cilik. Nggih. Apalagi suara saya gradul. Supu piye ya. Nah, seperti itu. Tapi saya punya dasar Mas cerita itu. Memang ada dasar. Cerita Kebo Kicak itu kan banyak versi. Nggih, banyak versi. Versi Ludruk, ada versi Islam. Kalau versi Islam itu yang banyak tahu ya di kiai kita yang ada di Tambak Beras itu. Ya, itu tahu ceritanya. Bahkan waktu mondoknya bagaimana Kebo Kicak di ngenuk watu itu ada. Sebenarnya ya bukan mondok gitu ya. Kata versi lain juga mengatakan memang kok agak ada samanya. Katanya Kebo Kicak dulu itu besanan sama Kiai Mukhtar yang ada di sana. Setelah dia itu kan dia nggak meninggal ya memang, tapi dalam cerita Ludruk dikatakan Sampio itu mati pada mati ini kan gitu. Ini enggak, dia masih hidup dan kemudian saya punya anak turunnya yang masih ada di desa aslinya itu Kejambon itu ya kan Kejambon. Ke sana sedikit ada lodeh yang enak itu katanya ya. Semar. Nah, Semar. Waduh Pak, sungguh loh Pak. Itu kan ada Masjid Iban itu ya. Nah, ada Masjid Iban, tapi kita nggak nelusuri ke arah sana karena memang kalau kita lihat sumbernya yang saya ceritakan tadi dari siapa sebenarnya, itu adalah saya dulu kan memang kebetulan banyak berteman dengan teman-teman pimpinan Ludruk ya, sehingga yang menyampaikan ke saya bersama Mas Dian Soekarno bersama Mas Nasruddin Fakhruddin Nasrullah itu adalah Mas Ngaidi Wibowo yang rumahnya di Penjalinan. Ya, di Penjalinan itu yang cerita kepada saya. Dia juga sudah menyampaikan cerita itu kepada Pak Cariknya ya, Carik Jalinan itu ya, yang tokoh Ludruk yang berkarakter itu bukan main ya. Itu diceritakan kepada beliau juga kepada. Nah, Ngaidi itu tidak sendirian dia menerima. Ada, kalau saya baca itu ada Pak Bardi Gito itu dari Kedung Boto Tembelang ya. Ada Pak Jurianto itu dari Kendil Besi Tembelang. Ada Pak Ngaidi Wibowo sendiri ya dari Kedung Boto Tembelang waktu itu ya. Kemudian Pak Parman itu dari Pulrejo Tembelang, terus Pak Saikin dari Kedung Losari Tembelang. Nah, mereka itu dari mana dapatnya? Dari Pak Ahmad. Pak Ahmad itu pimpinan Ludruk masa baru yang rumahnya di Pacar Peluk. Tahu Pacar Peluk mana? Megalo. Ya, Pacar Peluk. Lah Pak Ahmad dari mana? Dia itu dari dua orang. Sumber dia dari pertama itu dari Pak Bayan Bandengan. Pak Bayan Bandengan. Ya, Pak Bayan Bandengan ya tempatnya Suron Tanu, tempatnya Ki Ageng Surono. Ya itu ya. Nah, juga dari Pak Farkan dari Dapur Kejambon. Nah, Pak Farkan inilah yang sebenarnya punya garis lurus keturunan dari Kebo Kicak Karang Kejambon. Jadi ya ada darah daging darah. Ya. Nah, dia dari siapa? Dia dari Kiai Umar. Nggak tahu itu kakeknya atau buyutnya, ya. Dia tahunya dari Kiai Umar. Kiai Umar itu dari Kiai Ali. Ya mungkin kakek buyutnya lagi. Kalau sama Pak Farkan mungkin itu canggah mungkin atau apa di atasnya, atau gantung siwur gitu ya. Kemudian dari Kiai Ali ini dari siapa? Dari Mbah Suropati, terkenal sebagai yaitu Mbah Angklung. Ya, itu antara lain Mbah Suropati ini. Atasnya lagi mungkin buyutnya atau apa lagi itu adalah Kiai Khotib. Kiai Khotib itu mantunya Kebo Kicak. Oh, mantunya Kebo Kicak. Nah, istrinya siapa? Anaknya Kebo Kicak. Yang namanya sama dengan ibunya diwariskan kepada anaknya.
karena dia hidup dengan ibunya dulu belum puas, akhirnya anaknya pun dinamai sama dengan ibunya Wandan Wanguri, Wandan Wanguri itu ya. Nah Kiai Khotib itu anaknya sopo, anaknya Kiai Mukhtar. Dia itu pimpinan pondok di daerah mana tadi? Ngoro tadi apa namanya? Ngoro Geluk Beluk Watu. Geluk Watu. Itu sih katanya adalah besan. Oh, masih besan. Ya, yang versinya macam-macam. Dulu karena Kebujak pernah sakit yang menyembuhkan Kiai Mukhtar atau bagaimana, atau ada versi lain juga. Nah, yang tahu versi lain monggo cerita. Nek cerita kula kurang bener tak gaene dhewe, sampean gawe cerita dhewe ya. Dan mungkin saya dengan Visit Jombang Channel Iya, Pak. akan menyampaikan nanti, ini sedang saya siapkan Kebujak versi drama. Wah, segini ya. Jadi dialog enggak saya sendiri. Ya, kita versi drama. Versi drama. Nah, sebelum itu jadi mungkin saya sama teman-teman akan bahas tentang Jombang apa saja yang bisa diceritakan. Saya kira itu ya. Kalau saya salah, tua ya gradul-gradul jelas. Mohon maaf dan mudah-mudahan ini manfaat dan barokah. Amin. Bagi sampean, bagi Pak Udin, Jombang Visi Jombang Channel ini berdua juga bagi masyarakat. Paling enggak pengetahuan ini adalah membuka cakrawala. Carilah pembenaran. Wah, Pak Anton Wahyudi sudah punya bahan versi ini. Nah, mudah-mudahan nanti juga mau bercerita. Terima kasih. Oke, sekian dari kami babat Kebu Kicak Karangkejambon, Pak ya. Kebu Kicak Karangkejambon yang diakhiri di daerah Kebuan. Untuk lebih tahu mengenai tentang video-video terbaru kami sudah mempersiapkan, katanya panas apa Pak? Kebu Kicak versi drama. Kita tunggu nanti bagaimana meraciknya ya. Oke, kami undur diri, tapi jangan lupa ya, klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa mengikuti terus perkembangan video dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.